Kemasan makanan olahan asal Thailand dimusnahkan petugas Bea Cukai dan BPOM Tangerang, Banten. Ribuan bahan pangan olahan yang diimpor secara ilegal dari Thailand dimusnahkan. Kabupaten Purbalingga dengan melakukan advokasi program keterpaduan keamanan pangan bersama dengan pemerintah daerah setempat. Pemirsa, Lokapom Merauke bersama dengan Dinas Kesehatan dan Disperindakkop Kabupaten Merauke melaksanakan kegiatan intensifikasi. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia, yang mana setiap orang perlu dijamin dalam memperoleh pangan yang aman dan bermutu. Bahan pangan yang tidak diproduksi dengan cara yang baik dan benar dapat menjadi sumber mikroorganisme dan kontaminasi kimia yang berbahaya dan menyebabkan sumber penyakit bagi manusia. Perlu teman-teman tahu bahwa masalah keamanan pangan itu sering sekali bersumber dari beberapa institusi penyelenggara makanan seperti rumah sakit, sekolah, asrama, hotel, dan masih banyak lagi. Teman-teman tahu tidak pengertian dari keamanan pangan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Nah, hal inilah yang membuat masalah keamanan pangan sering terjadi dan sulit untuk dikendalikan. Akibatnya, banyak masyarakat yang sering mengalami dampak dari tidak amannya masalah pangan, dan anak-anak merupakan penderita paling utama yang sering mengalami kerajutan serta kematian. Hal inilah yang membuat masalah keamanan pangan sering terjadi dan sulit untuk dikendalikan. Akibatnya, banyak masyarakat yang sering mengalami dampak dari tidak amannya masalah pangan ini. Dan anak-anak adalah penderita utama yang paling banyak mengalami masalah keamanan pangan ini, misalnya keracunan hingga kematian. Dengan adanya penerapan keamanan pangan pastinya memiliki manfaat seperti yang pertama, mencegah penyakit bawaan pangan. Yang kedua, mencegah penyakit degeneratif yang dapat disebabkan oleh berbagai cemaran yang ada di makanan. Yang ketiga, menjaga pangan tetap higienis dan bermutu. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional dengan menyederhanakan proses dan menstandardisasi prosedur. Yang kelima, melengkapi dan memperkuat sistem manajemen mutu. Kalau kayak gini, kira-kira ada nggak ya cara untuk menjaga keamanan pangan kita? Pastinya ada dong cara untuk menjaga makanan yang kita konsumsi selalu aman dan terjaga kualitasnya. Yuk kita lihat 5 kunci keamanan pangan yang bisa dilakukan oleh kita semua. Yang pertama, menjaga kebersihan. Cucilah tangan sebelum mengolah pangan dan sesering mungkin selama pengolahan pangan. Cuci dan sanitasi seluruh permukaan yang kontak dengan pangan dan alat untuk pengolahan pangan. Hal ini dilakukan karena kebanyakan mikroba tidak menyebabkan gangguan kesehatan, namun mikroba patogen tersebar luas di tanah, air, hewan, dan manusia. Mikroba ini terbawa oleh pangan, serbet, dan peralatan, terutama pada talenan, yang dapat mencemari pangan dan menyebabkan penyakit. Yang kedua, pisahkan pangan mentah dan pangan matang. Pisahkan daging sapi, daging unggas, dan seafood dari pangan lain. Gunakan peralatan yang terpisah seperti pisau dan telenan untuk mengolah panganan mentah. Hal ini karena pangan mentah seperti daging sapi, daging unggas, dan seafood, serta cairan yang ditimbulkan dapat mengandung mikroba patogen yang dapat mencemari pangan lainnya selama pengolahan dan penyimpanan. Ketiga, masaklah dengan benar. Rebuslah pangan seperti sup sampai mendidih dan usahakan agar suhu internalnya mencapai 70 derajat Celcius. Untuk daging, usahakan cairannya bening, tidak berwarna merah muda. Agar lebih yakin, gunakan termometer. Hal ini karena memasak pangan dengan tepat dapat membunuh mikroba patogen. Pangan yang dimasak dengan suhu internal 70 derajat Celcius dapat memberikan kepastian pangan aman untuk dikonsumsi. Yang keempat, jagalah pangan di suhu aman. Jangan biarkan pangan matang pada suhu yang lebih dari 2 jam. Simpan segera semua pangan yang cepat rusak dalam lemari pendingin. Sebaiknya disimpan di bawah suhu 5 derajat Celcius. Karena mikroba dapat berkembang biak dengan cepat pada suhu ruang.
Dengan menjaga suhu di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius, pertumbuhan mikroba lebih lambat atau terhenti. Yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Menggunakan air yang paling aman atau beri perlakuan agar air aman. Pilihlah pangan yang segar dan bermutu. Pilihlah cara pengolahan yang menghasilkan pangan aman seperti susu parterisasi. Kemudian cucilah buah-buahan atau sayuran terutama yang dimakan mentah. Karena bahan baku seperti air dan es dapat terkontaminasi oleh mikroba patogen dan bahan kimia berbahayanya. Racun dapat terbentuk dari pangan yang rusak dan berjamur. Memilih bahan baku dan perlakuan sederhana seperti mencuci dan mengupas kulitnya dapat mengurangi resiko terjadinya kerusakan pangan.